ikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa ulukum fid daraini amin. Wa minas suratil lati yudhkaru fiha al-ahzab wa hiya kulluha madaniyatun ayatuha salasatun wa tis'una. Di antara surah-surah yang disebutkan pula di dalam Al-Quran yaitu surah Al-Ahzab. Surat ini diturunkan di kota Madinah. Ayatnya berjumlah salasatun wa tis'una 93. Wa kalimatuha alpun wa mi'atani wa isnani wa samanuna. Kalimat-kalimatnya berjumlah 1282. Wa hurufuha adapun huruf-hurufnya khamsatu alafin wa sab'atu mi'atin yaitu 5700. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, wahai Nabi, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah dan janganlah kamu taat kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu aliman hakima, lebih maha mengetahui, hakimah lagi maha bijaksana. Wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik innallaha bima ta'maluna khabira. Dan ikutilah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepada engkau daripada Tuhan engkau, sesungguhnya Allah dengan yang apa yang kalian perbuat itu maha mengetahui. Wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila, bertawakal kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai wakil. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi, tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan dua hati di dalam diri seseorang, di dalam rongga dada seseorang. Ayat ini turun di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat, lalu kelihatannya seperti tidak khusyuk kelihatannya. Nah, orang munafik di Madinah pada waktu itu bubar, orang munafik bubar. Selesai sholat Rasulullah mengatakan, nah lihat aja Muhammad begitu sholatnya seperti ada dua hati, dia memikirkan kalian sholat sehingga selesai dia memikirkan hal yang lain. Lalu turun ayat ini bahwasanya tidak pernah Allah Ta'ala itu menjadikan dua rongga hati di dalam diri manusia. Artinya hati kita ini sama persis seperti gelas. Apabila gelas itu banyak berisi air, dimasukkan batu, sebanyak batu yang masuk di dalam gelas yang berisi air, sebanyak itu pula air akan tumpah. Sama halnya perkara akhirat dengan perkara dunia. Kalau hati kita banyak dunia, lalu melalaikan dengan akhirat, untuk mengimbanginya banyaki akhirat, sehingga kita akan sedikit banyaknya akan melupakan dunia. Yang namanya gelas, apa yang dipenuhi, makanya di saat kita terkejut itulah isi hati kita. Kalau suatu gelas tadi penuh dengan batu, di saat digoncang maka batu yang keluar. Di saat seseorang itu terkejut, apa yang keluar daripada mulutnya itulah isi penuh hatinya. Sama orang gegeran lah, geger, yang senang gegeran lah, geger, kalau bahasa Banjar gegeran. Sebentar terkejut, ngomongnya ndak karu-karuan, punya bapaknya aja. Rupanya kepikiran punya bapaknya terus. Jadi apa yang kita terkejut itulah isi hati kita. Tidak usah menilai orang lain, ini buruk nih hatinya, ndak usah. Pikirkan diri sendiri. Ku ampusakum, jagalah diri kalian, diri aja dulu dijaga.
jaga daripada perkataan atau daripada tingkah laku. Wa ma ja'al azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatikum. Kenapa surah ini dinamai surah Al-Ahzab? Surah Ahzab, arti Ahzab itu artinya perhimpunan suku-suku bangsa Quraisy, orang-orang Yahudi itu berkumpul, berkumpul untuk memerangi Rasulullah SAW yang berada di Madinah. Itu terjadi pada 5 Hijriah, 5 Syawal bertepatan tahun 5 Hijriah. Kalau bulan Masehinya itu bulan 31 Maret 627 Masehi, yaitu yang namanya peperangan Khandaq. Jadi surah Al-Ahzab ini menceritakan masalah peperangan Al-Khandaq. Ahzab artinya perkumpulan orang-orang kafir Quraisy, Bani Nazir, Bani Wail. Jadi Bani Nazir dengan Bani Wail ini Yahudi yang berada di Madinah. Nah, setelah masuk Islam di Madinah, 2 suku Yahudi ini tadi tidak mau masuk Islam. Lalu mengadakan perjanjian dengan Rasulullah. Artinya mereka harus bayar yang namanya pajak. Karena pajak itu diwajibkan kepada non-muslim, bukan kepada orang Islam. La jizyata lil muslim illa lihaqqil Islam. Tidak boleh yang namanya hukum pajak satu orang muslim dia pun illa lihaqqil Islam, kecuali pajak tadi itu khusus untuk digunakan untuk hak orang Islam. Pajak boleh kita ambil asalkan gunanya untuk orang Islam, kata Rasulullah. Nah, mereka ini tidak mau, Pak. Ada yang sebagian daripada Bani Nazir, daripada Bani Wail ini masuk Islam, ternyata jadi orang munafik. Ada yang tidak mau sama sekali, lalu diusir oleh Rasulullah SAW di tempat yang namanya Khaybar. Nah, lalu ada rasa benci dengan Rasulullah pada waktu itu. Berkumpullah orang-orang Quraisy, digabung dengan orang-orang Yahudi di Khaybar, bergabung semua, berjumlah 10.000, ingin menyerang kota Madinah. Rasulullah mendengar kabar begini, mempersiapkan yang namanya pasukan berjumlah 3.000 pasukan. Lalu Salman Al-Farisi, ialah orang Paris, Persia, itu berpendapat kepada Rasulullah, kalau begini wahai Rasulullah, ini tidak akan menang kita. 3.000 melawan 10.000, 3 kali lipat lebih. Jadi bagaimana, kata Rasulullah, kita bikin parit, atau istilah bahasa Arabnya Khandaq, parit besar wahai Rasulullah. Jadi dibikin parit, Pak, di perbatasan kota Madinah, dibikin parit sekelilingan. Orang Madinah tidak bisa keluar daripada kota Madinah, orang kafir tidak bisa masuk ke kota Madinah. Jadi terjadi peperangan pada waktu itu, peperangan dengan anak panah. Karena ini maju tidak bisa, yang di sini tidak bisa maju juga. Jadi berperang dengan anak panah. Terbunuh 6 orang Islam dan 3 orang kafir. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW, "Hai Rasulullah, ini orang Islam di kalangan kita mati syahid 6 orang, orang kafir 3 orang." Nah, ada kekhawatiran Rasulullah SAW pada waktu itu. Ada khawatir, takutnya yang 10.000 ini masuk ke kota Madinah, sedangkan di kota Madinah yang tersisa apa? Anak kecil dengan perempuan-perempuan, sedangkan laki-lakinya semua berjumlah 3.000. Di dalam kekhawatiran tersebut Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma munzilal kitab, ya Allah Tuhan yang menurunkan kitab, syari'al hisab, yang mempercepat hisab, izimil ahzab, hancurkanlah sekutu-sekutu musuh. Allahumma zhim, ya Allah kalahkan mereka, wansurna alaihim, tolonglah kami terhadap mereka. Lalu pada waktu malam hari, palah di saat orang kafir Quraisy dengan bani-bani suku-suku yang lain yang berjumlah 10.000 itu kan bikin kemah, bikin api,
di depan kemah tadi yang bertempat di Quraizah, namanya Quraizah. Allah Subhanahu wa taala itu menolong Rasulullah SAW dengan yang namanya apa nih? Angin. Nusirtu bin apa? Aku ditolong Allah Subhanahu wa taala bisoba, dengan angin soba. Allah taala menghancurkan kafir Quraisy dengan suku-suku yang lain itu bisoba dengan angin yang sangat dingin, Pak, sampai menusuk ke tulang, sangat dinginnya. Terhambur semua kemah-kemah tadi, bahkan api pun padam. Kocar-kacir musuh-musuh tadi yang 10.000 pulang kembali ke Mekah, ada yang pulang kembali ke Khaybar. Wa uhlikatil adun bidur, dan Allah Ta'ala menghancurkan kaum Ad itu dengan angin puyuh. Jadi yang pernah terjadi dalam dunia itu 2 kali angin topan yang begitu besar, yaitu pada waktu kaum Ad dihancurkan Allah Ta'ala dengan angin puyuh, puting beliung, dan yang kedua pada waktu penghancuran kelompok Ahzab atau golongan-golongan orang kafir yang ingin memerangi kota Madinah. Dihancurkan Allah Ta'ala dengan angin puting, tetap angin puting beliung yang sangat dingin, hancur semua. Di dalam surah Al-Ahzab ini ada beberapa hikmah yang kita bisa ambil di dalam surah Al-Ahzab ini. Yang pertama tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan 2 hati di dalam diri manusia. Tidak bisa orang tuh bekerja 2 hati langsung, tidak bisa. Bila dia berzikir berarti dia tidak lalai dengan Allah. Kalau dia tidak berzikir berarti dia lalai dengan Allah. Itu ya kesimpulannya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum, tidak pernah Allah Ta'ala menjadikan yang namanya anak angkat kalian itu abna'akum sebagai anak untuk kalian. Jadi di zaman Rasulullah SAW dahulu, apabila anak angkat itu disamakan dengan anak sendiri, boleh ke kamar, boleh. Jadi dahulu ada namanya Sahlah bin Suhail, istrinya Abu Hudzaifah. Ini datang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kami biasa memanggil Salim ini anak kami, padahal ini anak angkat, dan sering dia masuk ke kamar kami di saat kami tidur macam-macam. Tetapi saya menyangka, wahai Rasulullah, ada perasaan seperti Abu Hudzaifah ini, suami saya ini, merasa seakan-akan tidak senang si Salim ini masuk ke kamar kami. Seakan-akan tidak senang, wahai Rasulullah. Nah, lalu Rasulullah SAW bersabda, ardi'ihi tuhrimu alaihi, susui dia maka dia akan menjadi mahram kamu. Susui dia sehingga dia akan menjadi mahram kamu. Nah, dengan hadis di sini, dengan hadis yang seperti ini, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, mohon maaf, seorang suami yang pernah, mohon maaf, netek kepada istrinya sampai kenyang, maka suaminya tadi itu menjadi hukum anaknya. Ini pendapat Siti Aisyah, pendapat Siti Aisyah. Adapun pendapat Imam Syafi'i, golongan mazhab kita, selama anak itu tidak pernah kenyang dengan selain daripada air susu, lalu 5 kali menyusu dengan orang lain, maka orang lain itu menjadi ibu kandungnya. Kita sebagai orang tua juga memiliki nasab kepada anak tadi. Orang yang menyusui senasab. Jadi ada laporan Salim bin Abdullah bin Umar. Ini cucu Sayyidina Umar. Jadi dahulu kami itu biasa memanggil Zaid Harisah. Zaid bin Harisah. Ini Harisah ini kan meninggal dunia. Bapaknya si Zaid ini meninggal. Namanya Harisah. Lalu diangkat Rasulullah SAW menjadi anak angkat.
Bahkan sampai-sampai para sahabat itu menasabkan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Lalu turun ayat, wa ma ja'al ad'iyaakum abna'akum. Tiadalah Allah telah menjadikan anak angkat itu sama dengan anak-anak kalian. Lalu tidak berani lagi para sahabat lah setelah turun ayat ini mengatakan Zaid bin Muhammad, tidak lagi, tetap menjadi Zaid bin Harisah. Nah, disinilah kesalahan kita umat Islam inilah. Orang yang mengadopsi anak bikin aktanya akta bin dia. Kalaupun ingin mengadopsi anak, tetap bin bapaknya, yang walaupun kita sendiri yang mengasuhnya. Ini akan membawa kepada kekafiran, baik. Rasulullah SAW itu dalam hadisnya menyatakan, aku bukan golongannya. Jadi kalau orang yang tidak punya anak lalu mengadopsi anak, jangan anak angkat tadi itu dibinkan dengan nama kita. Salasun bin nasi kufrun. Ada 3 perkara kata Rasulullah yang terjadi di kalangan manusia. Kufrun ini hukumnya kafir. Yang pertama, at-ta'nu bin nasab. Orang yang membenci dengan nasabnya. Aku tidak mau bapakku begini, aku keturunan begini, dibencinya, bahkan dicaci makinya. Aku ini jadi maling begini karena bapakku dulu maling. Jangan diceritakan, itu kafir hukumnya, kata Rasulullah. Salasun bin nasi kufrun. Ada 3 perkara yang terjadi di kalangan manusia, kata Rasulullah. Kufrun itu hukumnya kafir. Yang pertama, at-ta'nu bin nasab. Orang yang mencaci maki, benci dengan nasabnya sendiri. Tidak bersyukur, sudah alhamdulillah kita dilahirkan ke dalam dunia, dan sudah alhamdulillah kita menganut ahli sunnah wal jamaah. Ada kesempatan ibaratnya itu kita bisa merubah diri dan kita selamat daripada api neraka. Karena golongan yang selamat daripada 73 golongan itu cuma 1, ahli sunnah wal jamaah. Itu aja yang kita syukuri, jangan dipikirkan nasab. Apalagi nasab orang diganti dengan nasab kita, ini masalah lagi. Sedangkan cuma membenci nasab aja sudah kita dibilang kafir, apalagi lah anak adopsi bin nama kita. Nah, ini yang terjadi, baik, yang banyak terjadi di kalangan Islam sekarang ini. 1, yang membuat kekafiran di kalangan manusia, kata Rasulullah, adalah melaknat atau membenci nasabnya. Wan niyahatu alal mayyiti. Niyahah itu artinya menangisi terhadap mayat. Ini sudah dibahas oleh Ustadz Yusuf kemarin lah. Yang ketiga, wal istiqa'u bin nujumi, meminta hujan dengan adanya bintang. Perkiraan bintang, perkiraan cuaca. Kalau kita sekedar perkiraan aja, tapi bukan itu yang menjadi pedoman kita, kita tidak dihukumkan kafir. Ini ada bintang ini, nah pasti hujan besok. Nah, kalimat pasti itu yang membuat kekafiran. Kalau perkiraan cuaca namanya kira-kira, kan lah. Kira-kira itu cuma sekedar ilmunya saja, tapi bukan kepastian. Berhubung bintang ini ada, bintang Sagittarius, bintang apa, bintang Tarik, insya Allah besok akan hujan misalnya. Nah, itu tidak apa-apa, tapi nah aja pasti sudah hujan besok nih, ketahuan sudah awannya begini, bintang tidak ada. Nah, itu kebiasaan kita. Aku aja besok mau mencuci pakaian, coba lihat-lihat dulu bintang malam ini. Kalau dilihatnya tidak ada bintang, ya pasti besok hujan, sudah tidak jadi mencuci. Nah, kepastian kita dengan tidak adanya bintang, dengan adanya awan tadi itu membuat perkataan kita pasti besok hujan, itu juga membuat daripada kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga di dalam ayat ini Pak, di ayat yang ke-70 Allah Subhanahu wa taala menekankanlah, hampir di akhir ayatnya ada 93. Di ayat ke-70 dan ke-71 Allah telah menekankan, menyimpulkan daripada peristiwa Ahzab ini. 1. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini tekanan Allah Subhanahu wa taala terhadap cerita surah Al-Ahzab ini. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Satu, wa qulu qawlan sadida, dan berkata-katalah oleh kalian qaulan sadida, akan perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Ini pendapat hampir semua sahabat mengatakan qaulan sadida di sini adalah perkataan yang jujur. Jadi syaratnya tekanan Allah Ta'ala yang pertama bertakwa dulu, yang kedua mengatakan kata-kata yang jujur. Dua syarat ini yuslih lakum a'malakum. Yang pertama, bila kita bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan semua syariat Rasulullah yang wajib-wajibnya paling minimal, kemudian perkataan kita ini tidak ada dusta, itu janji Allah Ta'ala, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal-amal kalian, Allah akan memperbagusi ibadah-ibadah kalian. Kalian kurang berzikir tetapi kalian takwa kepadaku, kata Allah, dan kalian tidak mau berdusta, maka setiap harinya Allah Ta'ala akan membimbing kita untuk memperbaiki amal. Jadi kalau kita ini bertahun-tahun malas untuk sholat malam misalnya, apalagi misalnya sampai tafakur malas lah, ikut pengajian malas, bertahun-tahun tidak mau ikut pengajian, berarti ada di antara yang dua tadi salah di dalam diri kita. Apakah mungkin kurang takwa ataukah kita banyak berdusta? Itu aja. Aku ini kenapa lah beberapa tahun ini tidak ada perubahan? Tidak ada perubahan. Yang menggosip tetap menggosip, ya Allah. Yang menggosip tetap menggosip, tidak mau berubah-ubah juga, tidak mau sadar diri. Ibadah lain tidak bertambah-tambah juga. Ada pengajian padahal wajib hukumnya, tidak mau juga turun, berarti ada kesalahan di antara yang dua tadi, entah takwanya kurang atau mungkin banyak berdusta. La tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jadi kata Sayyidina Umar, janganlah kamu banyak berbicara tanpa mengingat Allah Ta'ala, karena itu akan mengeraskan hati kalian. Jadi banyak bicara yang baik aja tuh lah, yang jujur-jujur aja lah, itu bisa membawa kepada keras hati. Apalagi banyak bicara, banyak dustanya. Jadi kenapa diri kita tidak pernah berubah? Berapa tahun adalah qobliyah subuh tidak pernah, qobliyah zuhur, asar, ba'diyahnya belum lagi, tidak pernah berubah-ubah. Berarti kesalahannya di antara yang dua, atau mungkin keduanya diri kita salah. Yang pertama takwanya mungkin salah, dan yang kedua mungkin perkataan kita ini banyak yang dusta. Yuslih lakum, Allah Ta'ala berjanji akan memperbaiki amal kalian, amal-amal kalian akan diperbaiki Allah. Lalu ada yang namanya istilah hidayah, dibimbing hati kita. Bukti orang itu malah mau ingin memperbaiki diri, orang tuh pasti ke majelis taklim. Tidak mungkin kita itu bisa memperbaiki diri tanpa kita duduk di majelis taklim. Kita baca buku sendiri aja tidak akan baik, tidak akan baik. Itu yang pertama adalah bila takwanya kurang, perkataan ini banyak dustanya, orang itu tidak akan berubah. Sekalipun sudah banyak minta maaf, sekalipun sudah banyak mengaku salah, itu tidak akan bisa baik Pak orang tadi. Selama masih ada kedustaan-dustaan yang dikatakannya, cerita-cerita dusta, itulah. Ada yang ditambah-tambahi. Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya, itulah, juz yang pertama tuh menekankan jangan banyak bicara, kata Imam Ghazali. Karena di hari kiamat itu semakin banyak berbicara, itu di hari kiamat semakin banyak yang dihisap. Nah, jadi di sini pelajaran yang pertama yang ditekankan Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ahzab ini, yang pertama tadi bahwasanya Allah Ta'ala tidak pernah menjadikan dua hati di dalam diri manusia. Di saat kita terkejut apa yang keluar di mulut kita, itulah isi
hati kita yang paling banyak. Bila kalimat Allahu Akbar yang keluar, berarti itu isi hati kita. Tapi bila kalimatnya itu kalimat yang aduh, berarti orang tuh banyak mengeluh. Pikirannya ini banyak mengeluh. Itu yang pertama, pelajaran yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kedua di dalam surah Al-Ahzab ini, bahwasanya kita tidak boleh menasabkan anak seseorang kepada kita. Orang yang mencela nasabnya, aku aja tidak ada keturunan orang-orang alim ya, wajar aja aku menjadi pencuri begini, jangan, itu kafir hukumnya. Kafir itu sama mencaci maki, karena pertanggungjawaban di akhir itu kita, bukan kita disalahkan, kamu kenapa jadi anu nih, sebab karena orang tuamu kah jadi kamu jadi pencuri. Tidak ada pertanyaan demikian di akhir itu. Yang ditanya itu diri kita sendiri. Jadi yang memperbaiki diri kita, yang ingin salah diri kita, yang mau baik itu diri kita, bukan nasab kita. Abu Yazid Al-Bastami itu contohnya, bapak beliau penyembah api, tetapinya beliau wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat dikurung tuh Abu Yazid Al-Bastami, dikurung di dalam kamar karena ingin belajar ilmu agama, dikurung. Bila pas jamnya ingin belajar ilmu agama, keluar beliau, padahal dikunci itu keluar. Cuma bila bapaknya datang, masih ada lagi. Amalan beliau yang luar biasa itulah bila beliau itu memijit orang tuanya, mijit gini kan, itu membaca tasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, diangkat menjadi wali Allah. Amalan tasbih aja tuh. Jadi kata guru saya dahulu pala, yang saya pernah dijasakan guru saya, nak, kalau kamu ingin mendapatkan anugerah daripada Allah Ta'ala langsung tanpa nafsu, kalau kita ini kanlah banyak beramalan, amal ini supaya ini, supaya ini, supaya ini, itu pilihan kita. Tapi kalau kita beramal, membaca tasbih 1000 kali setelah sholat isya, terserah mau jam 10 kah mulainya, yang penting dalam satu malam setelah sholat isya itu dibaca 1000. Itu Allah sendiri yang akan memilihkan anugerah kepada kita. Yang anugerah tadi itu tidak membuat kita sombong. Kita terkadang malah amaliyah-amaliyahnya lah, kita disuruh guru kita ini, amalannya supaya ini. Terkadang kita sudah nafsu dahuluan. Lalu bila timbul, sedikit aja timbul khasiatnya, wah cerita ke sana kamar, ke sana kamar. Yang namanya ilmu rahasia itu ceritakan cuma kepada guru saja, jangan diceritakan sama orang. Nanti timbul ujub artinya bangga diri, aku temen, amalan kemarin tuh aku sudah tahu rahasianya, jangan. Aku sudah dapat fadilatnya, jangan. Itu ujub timbul, ujub. Jadi kalau kita minta pendapat kepada guru kita yang membimbing kita, itu tidak apa-apa. Tapi kalau minta pendapat kepada teman, itu bahayanya ujub. Teman kita belum mendapatkan fadilahnya, kita lebih pendapat dulu. Lalu timbul cerita-cerita, kamu sudah amal? Sudah, tapi belum dapat lagi. Aku sudah dapat, alhamdulillah, aku dapat, alhamdulillah mulutnya, tapi hatinya di sini merasa senang, merasa gembira mendapatkan fadilah tadi. Nah, jadi amalan ini yang pernah diijazahkan guru saya dahulu, kata beliau, amalkan tasbih 1000 kali setiap malam cuma selama 1 tahun. Itu Allah akan memberikan anugerah yang luar biasa pala, tetapinya anugerah itu bukan kehendak kita. Kalau kita yang berkehendak, kelebihan itu berkehendak, nafsu semata. Tapi kalau Allah Ta'ala yang memilihkan tanpa sepengetahuan kita, kita tidak tahu. Saya pun dari mulai kecil tidak pernah terpikir untuk menghafal Quran, karena mengaji pun saya tidak bisa. Terus terang aja, tamat pesantren belum bisa mengaji. Coba bayangkan berapa umur saya tamat pesantren kitab, 16, 17, 18, 19, 20 tahun belum bisa mengaji. Coba bayangkan. Tidak pernah kepikiran, mau menghafal Quran, tidak ada pernah kepikiran. Tapi mengaji aja umur 20 tahun belum bisa lagi. Coba bayangkan.
Ya mungkin Allah Ta'ala menganugerahkan tadi dengan kita keyakinan kepada perkataan guru kita, coba amalkan setahun. Jadi selama setahun saya di pesantren mengamalkan itu. Entah apa yang diberi Allah Ta'ala tidak tahu juga. Yang penting dinikmati aja, apa yang diberikan Allah Ta'ala itu kita nikmati. Itu 1 tahun. Kalau yang ingin agak mudah, yaitu berwudu, tidak batal wudu selama 2 tahun berturut-turut. Jadi kalau kita tersentuh dengan istri kita di saat malam hari, itu tidak apa-apa. Di saat hendak tidur tidak apa-apa. Itu tidak hukum batal. Jadi kalau kentut, wudu langsung. Kalau habis pipis atau buang air besar, langsung wudu. Itu 2 tahun amalannya. Itu insya Allah akan diberi Allah Ta'ala anugerah pala. Anugerahnya tadi manfaat kepada kita, manfaat kepada masyarakat. Kita ini beramal cuma 2 Pak Imam. Amal-amal yang kita kerjakan yang disuruh guru kita adalah, disuruh teman kita adalah, atau yang daripada Rasulullah SAW, manfaatnya cuma 2. Yang pertama, bila amalan itu amalan baik lah, itu pasti manfaatnya cuma ini. Yang pertama itu menambah keyakinan kita kepada Allah, dan yang kedua, manfaat daripada amalan tadi itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu namanya amal soleh. Tapi kalau ada juga Pak, yang amalan tadi amalan dari Rasulullah, inilah, tetapinya gurunya ini macam-macam. Amalkan ini nah, supaya ini, supaya ini. Manfaatnya apa? Manfaatnya kepada diri pribadi. Tidak bisa disebarluaskan untuk menjadi manfaat kepada orang lain. Nah, itu yang pernah dapat saya ijazah daripada guru kita dahulu, pilih antara 2. Kalau ingin diberi Allah Ta'ala iman yang kuat, yalah, dan yang kedua, anugerah tadi itu bisa kita membuat manfaat kepada orang lain. Yang pertama, membaca tasbih 1000 kali selesai sholat isya selama 1 tahun penuh, jangan sampai terputus. Walaupun sambil jalan, nah, subhanallah 2 jam setengah selesai, Pak. Tapi kalau nonton bola 3 jam tidak pernah panat mata, Pak. Hebatnya tuh, hebatnya dunia itulah dengan amalan akhirat. Menang bola daripada bajikir, ya, 2 jam setengah selesai. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang paling lambat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wal quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah alhamdulillah wala 2 jam setengah. Apabila sampai cepat mungkin 1 jam setengah. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wal quwwata illa billahil azim. Itu 1 jam setengah selesai. Tapi 1 tahun. Atau pilih yang kedua, berwudu. Karena khaslatani la abdalu minhuma al-amanu billah wa naf'ul muslimin. 2 perkara kata Rasulullah yang amal ibadah itu tidak pernah bisa ditandingi oleh yang lainnya. Yang pertama, beriman kepada Allah, amal ibadahnya. Yang kedua, naf'ul muslimin, selalu memberikan manfaat kepada orang Islam. Entah manfaat dengan segi harta, entah dengan ilmu, atau dengan tenaga. Jadi iman kepada Allah Ta'ala sudah kita nilai. Lalu ingin tingkatan yang paling tinggi untuk menyempurnakan iman kepada Allah Ta'ala ini, yaitu banyak-banyak memberikan manfaat kepada orang Islam. Jadi yang ketiga tadi, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah jujur. Jadi bila sudah bertakwa, sudah syariat Rasulullah dikerjakan. Tinggal yang kedua ini nah, berkata jujur. Bila demikian kata Allah Ta'ala, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal kalian. Yang biasanya 5 waktu aja inilah, tidak ada sholat sunatnya, akan bertambah sholat sunat, akan bertambah zikirnya. Berarti Allah Ta'ala itu menghendaki kita baik. Tanda kita itu baik, yaitu amal kita itu bertambah baik. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita bertakwa kepada Allah dan berkata jujur. Dan sebaliknya, bila orang tuh banyak dustanya, inilah dustanya banyak. Sekalipun perkara kebaikan, dustanya banyak, itu tidak akan bertambah kebaikannya, baik. Tidak akan bertambah. Bahkan banyak mengeluh.
banyak mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit itu karena tadi, karena perkataannya ini banyak dustanya, banyak dustanya. Wa yaghfir lakum dunubakum, Allah pasti akan menghapus dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza ajran 'azima, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan keberuntungan yang begitu besar. Ya nisa'an nabi ma ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah. Ya nisa'an nabi ma ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'alallahi yasira. Wahai perempuan-perempuan Nabi, istri-istri Nabi, barang siapa di antara kalian menzahirkan yang namanya kejahatan, satu kejahatan dizahirkan, yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain, akan dibalas Allah Ta'ala azabnya itu 2 kali lipat. Makanya yang jadi panutan adalah, yang jadi panutan itu 2 kali lipat dosanya, 2 kali lipat pahalanya, 2 kali lipat dosanya. Misalnya inilah saya menghalalkan misalnya riba, kan dosanya orang lain, misalnya saya menghalalkan riba sampai mengerjakan, saya yang menyampaikan ini 2 kali lipat dosanya Pak. Baik saya menyampaikan atau saya mengerjakan, kalau sampai tahu saya mengerjakan tadi, maka saya dapat 2 kali lipat dosanya. Jadi orang yang menjadi panutan lah, panutan bila dia mengerjakan sesuatu diikuti oleh murid-muridnya atau yang dibawa daripada dia, maka dia akan mendapatkan 2 kali lipat. Nah, itu bahayanya. Jadi kata ulama-ulama kita dahulu palah, makruh bagi orang awam, haram bagi orang alim. Makruh bagi orang awam, haram bagi orang alim. Contohnya apa? Bila kita melakukan perkara yang makruh, mulut kita ini sangat bau, itu makruh lah, masuk ke masjid. Tetapi kita menjadi panutan, maka kita sama dengan mengerjakan satu yang haram. Kita misalnya jadi panutan di masyarakat lah, jadi pokoknya jadi panutan, apakah jadi pejabat ataukah jadi orang alim, kita mengerjakan sesuatu yang makruh, maka kita tuh bukan mengerjakan makruh, kita tuh mengerjakan yang haram. Walaupun makruh bagi orang awam, haram bagi orang alim, karena kita menjadi panutan. Dan di sini masalahnya. Ya sama di sini, wahai perempuan, wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kalian melakukan satu kejahatan, maka Allah Ta'ala akan melipat gandakan 2 kali lipat dosanya. Adapun apabila mengerjakan sesuatu amal perbaikan, maka akan mendapatkan 2 kali lipat. Jadi berhati-hati dalam perkataan. Ini pendapat yang pertama, maksud qaulan sadida, berkata jujur itu pendapat sebahagian sahabat. Ada lagi pendapat yang namanya Ikrimah. Ikrimah ini sahabat Rasulullah juga. Ikrimah mengatakan arti waqulu qaulan sadida itu adalah perkataan la ilaha illallah. Jadi orang yang pertama, orang itu bertakwa adalah banyak berzikir la ilaha illallah, itu akan diberikan Allah Ta'ala orang tadi memiliki amal yang semakin bagus, semakin bagus. Lalu kita simpulkan di sini adalah kita yang sudah alhamdulillah diberi Allah Ta'ala nikmat iman dan Islam, bisa melaksanakan sholat berjamaah, itu namanya bertakwa sudah kepada Allah. Tinggal memperbaiki lagi yang namanya perkataan jujur atau zikir la ilaha illallah. Itu aja lagi supaya semakin dibaiki Allah Ta'ala kesalahan daripada amal kita. Kita ini belum tentu lagi palah yang sholat 5 waktu ini, nah
Terkadang syariatnya pun ada yang salah-salah misalnya, tetapinya apabila Allah Ta'ala hendak memperbaiki, kita mungkin dapat di pengajian nanti, aku salah ternyata, berarti Allah Ta'ala menghendaki kita baik. Jadi bila orang itu ke majelis taklim, berarti Allah Ta'ala menghendaki orang itu tahu akan kebaikan. Nah itu hikmahnya, bila la ilaha illallah itu banyak dibaca, apalah insya Allah telah itu akan menggetarkan jiwa kita, yang akan menumbuhkan kita tuh semakin beramal. Jaza'u hasanatin hasanatun ba'daha. Jadi kata ulama salaf kita, balasan apa? Balasan kebaikan itu artinya amal ini, nah balasannya apa? Hasanatun ba'daha, kebaikan nanti sesudahnya. Bila kita banyak berzikir, tandanya zikir kita tuh diterima Allah, maka amal kita tuh semakin baik. Ternyata ada juga misalnya semakin banyak berzikir, ternyata kelakuannya sama seperti itu pula, berarti amal ibadahnya tadi itu tidak diterima Allah. Nah itu aja kita menilai diri kita, bukan untuk menilai orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu, yang terakhir yang kelima yang kita bisa ambil hikmah daripada surah Al-Ahzab ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tadkhulu buyutan nabiyyi, janganlah kalian langsung masuk rumah Nabi, illa ayyudzana lakum, terkecuali kamu diberi izin oleh yang punya rumah. Sekalipun teman akrab, jangan langsung masuk kecuali ada diberi izin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk ya ajar. Kita bertawar diri, belum disuruh masuk ke rumah orang, kita bertawar diri, masuk ya ajar. Ini ada ini sedikit-sedikit. Nah, aku mau cepat pulang ya. Ya walaupun kita mau cepat-cepat pulang, kalau tidak disuruhkan masuk, jangan masuk. Siapa tahu lagi yang di dalam rumah tuh belum memasang penutup senjata lagi, belum. Mungkin habis datang di kamar mandi kah? Yalah, belum tertutup lagi senjata. Kita langsung masuk menyelonong. Kasihan juga orang. Wahai orang-orang beriman, orang beriman dipanggil Allah Ta'ala, janganlah kalian masuk rumah Nabi terkecuali kalian diberi izin, illa ayyudzana lakum ila ta'amin. Itu yang pertama, bila masuk menginjakkan kaki satu langkah ke dalam rumah orang itu harus diberi izin, sekalipun teman akrab. Itu yang pertama, illa ta'amin ghairu nadhirina inah. Yang kedua, jangan langsung memandang makanan yang ada di rumah orang tadi. Masuk ke rumah orang, pas betul ini aja panas-panas gini, kamu bikin es aja. Iya, ada di kulkas, kok ambil ya ajar. Nah, aku ambil ya ajar. Belum disuruh orang, diri kita yang menawarkan diri mau mengambil ke kulkas orang. Ini berarti imannya belum sempurna. Ini teguran Allah Ta'ala kepada orang beriman, jangan seperti ini. Sekalipun teman akrab kita. Walakin, tetapinya kata Allah, idza du'itum fadkhulu, apabila kalian sudah dipanggil masuk, fadkhulu, masuk. Fa idza ta'imtum, apabila kalian telah selesai melaksanakan makan di rumah yang punya rumah, fantasyiru, hendaklah kalian cepat keluar. Wala musta'nisina li hadis, jangan memperbanyak lagi obrolan-obrolan. Makannya 15 menit, obrolnya 2 jam. Siapa tahu di rumah ada hajat apa-apa orang tadi adalah siang hari misalnya kerja sama kerja, inilah suami istri nih, kerja ke sana kerja ke sini lah, lalu malam nih nak istirahat, kita bertamu 2 jam 3 jam. Istrinya mau minta pijitkan sampai ketiduran, tidak bisa sampai memijit. Kenapa? Karena ada tamu lama 2 jam. Boleh bertamu lama-lama tuh, asal lihat, tanya dulu kondisi orang tadi itu, kamu sibukkah?
Jadi yang ditanya juga, oh, dikatakan sibuk teman akrab, tidak dikatakan sibuk orang ini sering lama sampai 5 jam misalnya di rumah. Nah, jadi serba salah Pak, serba salah, memang serba salah. Wala musta'nisina li hadis, janganlah kalian memperbanyak berbicara. Jadi bila ada undang-undangan tahlilan, inilah undang-undangan tahlilan atau acara apa di rumah orang, setelah selesai makan siap-siap pulang aja, jangan banyak obrol. Inna dalikum kana yu'jin nabiyya fayastahyin, karena itu namanya bisa menyakiti hati Rasulullah, menyakiti tuan rumah. Siapa tahu orang mata sudah mengantuk, sudah siang hari, sore hari itu sudah menyiapkan makanan lah, terlaksana tahlilan malam, kita datang lagi ngobrol sampai 3 jam 4 jam, orang tadi mengantuk menghadapi kita, itu karena yu'din nabiyya, itu sama menyiksa, menyakiti hati Nabi, menyakiti tuan rumah. Pak yastahyi minkum, lalu merasa malu untuk mengusir. Wallahu la yastahi min haq, sekalipun Allah Ta'ala tidak merasa malu dengan yang namanya kebenaran. Pokoknya sampaikan aja Muhammad tay, bila kamu merasa kalau kesah sudah, tamu ini kelamaan, usir aja sudah. Kalau bahasa kitanya seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta bihi antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.